Pemirsa, puasa Ramadan adalah ibadah yang mengajarkan umat Islam menahan diri tidak hanya dari makan dan minum, tetapi juga dari hal-hal yang membatalkannya. Apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan bagaimana membayar utangnya? Berikut penjelasan dari Ketua Lembaga Dakwah MUI Jawa Timur di segmen Hikmah Siang. Nah pemirsa, untuk membahas apa saja hal-hal yang sebenarnya membatalkan puasa kita di bulan suci Ramadan, saat ini sudah bersama saya ada Ketua Lembaga Dakwah MUI Jawa Timur, ada Kiai Haji Ilhamullah Sumarkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, sehat. Sangat sehat. Sangat sehat. Pak Kiai, kita mulai pembahasan ini. Hal-hal yang membatalkan puasa kayaknya masih simpang siur nih di masyarakat. Dasarnya dulu sepertinya apa saja yang membatalkan puasa atau justru tidak membatalkan, hanya mengurangi pahala. Bisa dijelaskan? Tentang hal-hal yang membatalkan puasa, pertama tentu berkaitan dengan rukun puasa. Rukun pertama adalah niat. Berarti ketika orang itu lupa tidak niat pada malam harinya sehingga sampai subuh baru mau puasa, maka ketika itu puasanya dianggap batal. Hadisnya malam yubitis siyama qabla fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasanya di malam hari sebelum fajar, maka fala siyamalah, dia tidak dianggap berpuasa. Berarti puasanya batal. Karena itu niat harus dilaksanakan dan waktunya adalah malam hari sampai ketika terbit fajar shadiq subuh. Lalu yang kedua rukun adalah rukun puasa berikutnya adalah al-imsak. Al-imsaku anil iftar, mengendalikan diri dari segala yang membatalkan puasa. Nah, salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa secara fikih, secara hukum, yang pertama adalah al-aklu wasyarbu, wasyurbu, makan dan minum dengan sengaja. Lalu yang berikutnya adalah at-taqayyu'u amdan, muntah dengan sengaja. Kalau muntah bukan karena sengaja, seperti karena naik kendaraan, terus kemungkinan muntah-muntah gitu ya, itu nggak termasuk. Yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Beda kan tadi itu. Kalau ini kan melakukan hubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Kalau sudah ingat terus diingatkan terus diteruskan, nah itu nanti hukumannya besar itu. Batal puasanya dan hukumannya namanya kafaroh. Yaitu nanti membayar hutang 1 hari itu ditambah dengan memerdekakan budak. Budak tidak ada di Indonesia. Kalau yang ada itu budak, makanan di Gresik itu. Ya, budak tidak ada, maka alternatif berikutnya adalah puasa 60 hari berturut-turut. Lalu berikutnya yang membatalkan puasa adalah ini yang ada nanti sebagian diselisihkan, sebagian tidak, yaitu apa? Memasukkan benda padat, benda cair, benda apa saja ke dalam anggota tubuh melalui lubangan langsung dengan sengaja. Lubangan langsung itu melalui hidung, melalui telinga, melalui tenggorokan, lalu melalui jalan depan, jalan belakang. Untuk yang 5 hal ini yang disepakati ulama membatalkan adalah masuk tenggorokan. Selain lubang itu seperti apa? Telinga, hidung? Tenggorokan itu semuanya jika sengaja otomatis membatalkan puasa, termasuk rokok, termasuk itu menghisap itu, ya kan, melalui hanya ke mulut seperti air ke mulut, seperti berkumur, ya, atau seperti kita pakai sikat gigi, itu tidak termasuk membatalkan. Sikat gigi yang pakai odol atau apa itu kalau sudah habis duhur itu sebaiknya dihindari karena ada kemakruhan. Untuk menyempurnakan ya ketika sudah duhur jangan. Itu terkait dengan sabda Rasulullah, khalfu fa'imis sha'im, bau mulut orang berpuasa itu atyabu, lebih harum di hadapan Allah min rihil miski, daripada baunya minyak kasturi. Kalau kita berbicara hal-hal yang membatalkan puasa itu tadi ternyata subnya banyak sekali. Ada nggak yang misalkan tidak membatalkan tapi mengurangi nilai pahala kita ketika berpuasa? Itu lalu terkait dengan hal-hal yang membatalkan bukan dari sisi hukum, tapi dari sisi nilai.
ya nilai. Hal ini seperti apa yang pernah disabdakan Rasulullah. Minul ghumus yang keempat itu sumpah tapi palsu. Dikit-dikit Allah tapi sesungguhnya itu tidak seperti itu. Menggunakan kata-kata Allah hanya semata-mata untuk menguatkan orang supaya percaya, padahal nggak seperti itu. Dan yang keempat, kelima ya. Kelima. An-nadratu bisyahwat. Melihat yang disertai dengan syahwat. Nah, melihat apa? Ya melihat apa saja yang menimbulkan syahwat. Tentu biasanya melihat dengan syahwat itu apabila melihat sesuatu yang sebetulnya secara syariat juga dilarang, yaitu melihat aurat. Laki-laki melihat auratnya perempuan, dan perempuan mungkin melihat auratnya laki-laki. Hadis menyatakan naumu shaimi ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu pertimbangannya daripada nanti tidak tidur malah matanya itu melihat apa saja yang menimbulkan syahwat, menimbulkan rangsangan. Bahasa Surabaya itu matai jelalatan. Oke. Ini adalah mengurangi pahala kita secara nilai itu tadi. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan di hari itu ketika hari puasa? Ini belum membahas untuk membayar hutang nanti. Ya tentu ketika orang itu tahu itu menimbulkan syahwat melihat sesuatu ya terus ya, maka dia ingat sedang puasa, maka dia harus menundukkan mata. Pembayaran fidyah atau hutangnya ini seperti apa? Apabila tidak sanggup untuk mengganti puasa, kemudian waktunya seperti apa? Harus bagaimana? Ada 3 macam. Ada yang membayar hutang puasa itu cukup qadha saja di hari yang lain, seperti karena haid, karena nifas. Iya tadi ya, haid, nifas itu belum saya sebutkan tadi itu. Ya. Haid dan nifas itu otomatis membatalkan puasa. Nah itu nanti cukup diqadha saja. Seperti orang sakit, itu juga nanti cukup diqadha saja. Diqadha itu mengganti puasa di waktu ya, lain. nyaur di hari lain nanti itu. Terus orang yang karena hamil dan menyusui juga gitu cukup nanti itu diqadha saja di hari lain. Lalu model yang kedua nanti itu qadha dan fidyah. Ya qadha sekaligus fidyah. Siapa itu? Yaitu orang yang punya hutang puasa tahun kemarin belum lunas sampai Ramadan tahun ini, maka kekurangan tahun kemarin 2 atau 3 itu harus segera dibayar setelah Ramadan tahun ini. Setiap harinya ditambah dengan fidyah. Jatuh tempo namanya. Fidyah itu kan berupa makanan pokok. Dalam hal ini kita kruskan itu dengan beras. Beras itu sekitar 8 on. Untuk lebih gampangnya itu ya 1 kilo. Itu. Nah, kemudian termasuk juga ada yang berpendapat seorang wanita atau ya yang hamil dan menyusui, tapi nanti ketika dia tidak puasa itu semata-mata karena takut bayi dan kandungannya, bukan karena fisiknya. Itu juga boleh tidak puasa, tapi qadhanya nanti itu qadha ditambah dengan fidyah. Yang fidyah saja itu orang yang tidak mungkin bisa membayarnya. Termasuk tadi orang yang hamil dan menyusui, lalu Ramadan kan nggak bisa. Terus ketika setelah Ramadan kan menyusui, yang hamil tadi menyusui dapat 4 bulan hamil lagi. Maka tidak bisa membayar qadha, kejar tayang itu. Fidyah. Iya, bisa jadi solusi. Bisa dengan fidyah saja. Banyak penjelasan detailnya. Semoga ini bisa menjadi pemahaman kita, pemahaman pemirsa juga bahwa ada banyak hal ternyata yang bisa membatalkan puasa, tidak hanya secara hukum, namun juga secara nilai. Ini juga perlu diperhatikan. Semoga kita umat Muslim yang menjalankan puasa bisa terus menjaga ibadah kita dan bisa meraih hari kemenangan nanti di Hari Raya Idul Fitri. Saya Belinda Firda dan juga Haris Ramadhani dari Surabaya melaporkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.